Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Kamis ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang dampak ya, ketika Anda ini melakukan ruqyah ya. Atau ketika Anda ini datang kepada orang pintar, datang ke dukun, ruqyah dan datang ke dukun ya. Ini juga ada plus minusnya teman-teman ya. Banyak orang itu mengalami ya, ketika dia itu datang ruqyah gitu ya. Ketika dia itu datang ke dukun, datang ke kiai ruqyah, terus bukannya itu masalahnya itu semakin selesai ya, tapi masalahnya itu semakin banyak gitu. Artinya sihir telus santet itu bukannya sembuh, tapi semakin kumat gitu. Sebenarnya ada beberapa versi ya, ada beberapa versi. Nah, ini coba ya, ketika saya bahas, coba Anda lihat ke dalam diri Anda gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mendeteksi Anda ini yang mana gitu ya. Teman-teman nonton Kamis ya, ketika Anda pergi ke dukun ya, ketika Anda pergi ke dukun, nah, terus Anda ini dikasih minuman ya. Harapannya Anda ini kan sembuh gitu loh ya. Harapannya kan enteng gitu ya. Ya oke lah, saat itu mungkin enteng gitu ya. Sehari 2 hari enteng. Tapi setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, yang terjadi apa? Ya, bukannya enteng, malah semakin ekstrim gitu. Malah semakin berat. Itu pertanda bahwasanya si dukun tadi ya menggunakan media kodam. Jadi di dalam tubuh Anda ini kan sudah ada kodam, makhluk halus ya. Kodam milik dukun sihir, kodam milik dukun santet ya. Nah, dilawan dengan kodam ya, dilawan dengan kodam si dukun tadi. Harapannya bisa melawan, bisa menyelesaikan, dan Anda ini sembuh gitu ya. Anda ini sembuh total ini. Harapannya seperti itu. Tapi ingat teman-teman ya, namanya makhluk halus gitu ya. Sesama makhluk halusnya gitu. Kadang itu juga bisa berubah gitu. Ya. Kadang juga bisa berubah, diimini-imini ya. Misalkan ya, Anda punya teman. Anda punya teman ya. Ini kan sama-sama golongan manusia. Anda punya teman ya, disuruh nagih hutang. Ada orang punya hutang sama Anda, disuruh nagih hutang sama orang yang punya hutang tadi, sama orang yang punya hutang sama yang berhutang tadi. Anda dikasih uang gitu, yang nagih itu dikasih uang. Sudah, jangan ditagih dulu lah gitu. Ini saya ada uang gitu, 1 juta 2 juta, harus bilang saja orangnya tidak punya apa-apa. Loh, akhirnya apa? Anda terima uang 1 juta, Anda bilang kepada orang yang nyuruh Anda, orangnya masih belum memiliki uang untuk bayar. Dia janji misalkan sebulan atau 2 bulan lagi dibayar. Bisa tahu seperti itu. Nah, jin pun juga bisa, makhluk halus pun juga bisa seperti itu gitu. Ya. Ketika jin yang oleh dukun ini ya, oleh dukun yang Anda datangi ini ya, berharap supaya bisa membersihkan ya jin yang dikirim oleh dukun santet, supaya bertempur, supaya bertarung, sehingga jin sihir ini kalah, akhirnya Anda ini bisa sembuh. Harapannya akan seperti itu. Tapi nyatanya ketika sudah masuk, ketemu di dalam, ngobrol-ngobrol, tidak usah mengusir saya gitu. Ayo kita makan enak, di sini makan enak gitu. Akhirnya apa? Wis makan situ. Akhirnya ngumpul. Harusnya jin itu berkelahi membersihkan energi negatif yang ada di dalam tubuh Anda ya. Jin dari tukang sihir tadi, jin yang dari Anda cari syariat tadi, bertambah kerjasama, menambah rasa sakit Anda. Jadi efek dari sihir telus santet itu akan bertambah lagi gitu. Nah, inilah bahaya yang harus Anda perhatikan ya, ketika Anda ini datang untuk mencari syariat-syariat seperti itu.
Ya, jadi memasukkan jin, menggunakan jin, ya, terkena serangan jin, memasukkan jin yang sudah dimasukkan menjadi teman jin yang ada di dalam. Akhirnya apa? Double jin. Hidup Anda ya pasti berat, tubuh Anda akan semakin berat, semakin sulit untuk dikendalikan. Nah, inilah yang berbahaya. Ada kalanya seperti itu. Nah, terus kaitannya dengan ruqyah. Ruqyah ini kan tidak memasukkan jin, tapi ruqyah ini membacakan ayat-ayat suci, gitu ya. Membacakan ayat-ayat suci ya, dengan media apapun ya, dibacakan ayat suci. Nah, jin itu akan pergi saat itu juga, ya. Atau ketika Anda baca terus tidak pergi, berarti peruqyahnya ini jam terbangnya masih kurang. Artinya energi dari bacaan ruqyahnya ini tidak mengandung energi. Hanya redaksi saja, hanya membaca saja, ya. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ketika kita ini setelah diruqyah, kan jinnya ini pergi, teman-teman. Ya, jinnya ini kan pergi. Kita tidak mampu mempertahankan kondisi setelah pergi ini, kan kita ini harus terus ibadah, harus ditingkatkan ibadah kita supaya tidak kembali lagi, supaya ketika kembali portal gaib Anda ini tertutup dengan energi positif, dengan energi ibadah, dengan energi tirakat Anda. Harusnya itu yang Anda lakukan, tapi kan kebanyakan tidak, ya. Habis diruqyah ya istirahat saja, ya. Kenapa? Sudah diruqyah, sudah bersih, pikiran Anda seperti itu. Tapi kenyataannya bukannya bersih, tapi malah tambah banyak. Kenapa Anda ngeremeh gampang Nah, inilah pengobatan alternatif itu seperti itu. Ya, yang satu dengan menggunakan media makhluk halus, ya, supaya melawan. Ya, yang satu menggunakan ayat-ayat suci supaya melawan, supaya dibersihkan, ya, dengan energi. Dan setelah itu harusnya Anda bisa menjaga energi positifnya, ya, dengan menjalankan ibadah dan menjalankan tirakat. Atau juga ada cara lain, Anda mengamalkan ilmu hikmah, ini juga bisa, terapi semacam ini. Artinya Anda yang mengakses energi tadi, ya, juga bisa mengakses energi kodam juga, ya. Sama saja, ya. Makanya teman-teman nonton Kamis, lebih baik itu dikerjakan sendiri, ya. Selain kita itu mandiri, kita pun juga bisa memahami, menjaga energi kita supaya tetap positif, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.